Nah, sehingga ada korelasinya ketika pembangunan strategis nasional, proyek strategis nasional ini mangkrak, itu berdampak pada utang yang bengkak. Gitu. Apalagi budaya korupsi kita udah nggak bisa ditanya ya. Bahkan kan kalau ada beberapa berita terakhir itu KPK menyasar kepada proyek-proyek yang gagal. Ada beberapa proyek yang menggunakan atas nama proyek strategis nasional ya, atau PSN, itu akan mangkrak nih, nggak sampai selesai akhir periode kedua Jokowi. Malah dugaannya itu kalau dalam situs suara.com itu ada 58 proyek Jokowi senilai 420 triliun itu terancam mangkrak. Dan itu yang ngomong bukannya ini ya, bukannya orang sembarangan, tapi itu adalah Menko Ekonomi ya, Airlangga. Nah, tentu ketika negara menambah utang di atas 8.000, itu kan akan membebani APBN. Dalam sistem kapitalis, cara mengecilkan pengeluaran dengan cabut subsidi. Simple. Jadi hak-hak rakyat itu dicabut subsidinya. Termasuk kebutuhan akan listrik cabut, ya, subsidi akan air dicabut, subsidi akan pendidikan dicabut, subsidi apa lagi? Pupuk dikurangi. Nah, subsidi itu cabut, sehingga kan kurang nih pengeluaran. Cara pemasukan nambah gimana? Naikin pajak. Tuh, bukan sekedar naikin, tapi perluas objek pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Qul qadanul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la sirina al-insana fil usri lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tasaddaqu. Ya. Pertama-tama pastinya kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah yang tidak kurang-kurangnya memberikan kita segala kenikmatan, termasuk kenikmatan pada malam ini sehingga kita bisa masih kumpul dalam kajian mingguan ya kan, yang diinisiasi oleh pemanis gitu. Salawat serta salam juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam jalan dakwahnya. Ya, sebagaimana disampaikan dalam pembuka gitu ya dari moderator, pembahasan malam ini terkait dengan pembangunan yang mangkrak dan hutang yang memuncak atau mungkin membengkak gitu. Ya, kita kupas satu persatu dari beberapa sudut pandang gitu. Sampai kemudian kita melihat bagaimana Islam mengatur moda pembangunan seperti ini. Ya. Yang pertama kita kupas terkait dengan isu pembangunan yang mangkrak. Ya, tadi hari ini saya beberapa buka artikel gitu ya terkait dengan kabar bahwa ada beberapa proyek yang menggunakan atas nama proyek strategis nasional ya, atau PSN, itu akan mangkrak nih, nggak sampai selesai akhir periode kedua Jokowi. Malah dugaannya itu kalau dalam situs suara.com itu ada 58 proyek Jokowi senilai 420 triliun itu terancam mangkrak. Dan itu yang ngomong bukannya ini ya, bukannya orang sembarangan, tapi itu adalah Menko Ekonomi ya, Airlangga ya, seperti itu. Dan banyak lah ya
analisa-analisa yang mengatakan bahwa pembangunan kita terancam mangkrak. Nah, perlu dijelaskan gitu ya, bahwa mangkrak itu kan ada dua hal yang dilihat gitu. Pertama, mangkrak itu karena nggak selesai pembangunannya, gitu ya. Mangkrak itu bisa jadi pembangunannya nggak selesai, direncanakan, terus nggak selesai, itu mangkrak. Bisa jadi pembangunan selesai, tapi nggak tepat guna gitu, ya. Itu juga disebut mangkrak. Ya. Kayak misalnya nih, ada seperti apa namanya? Bukan, apa namanya yang sudah selesai itu? Udah selesai. Bukan, maksudnya ini bandar Kertajati. Nah, ya bandar udara Kertajati gitu, yang ada di Majalengka ya kalau salah. Nah, itu bisa disebut mangkrak, ya. Kenapa proyeknya jadi selesai, tapi nggak ada kehidupan gitu, ya. Maka kemudian bandar itu disebut mangkrak. Bahkan banyak sebenarnya, bukan Kertajati aja, seperti pelabuhan laut yang ditarget bikin. Dulu ingat ya, beberapa tahun lalu periode awal Jokowi yang pertama itu Jokowi itu kan mencanangkan tol laut, ya, pernah dengar kali ya, tol laut itu kemudian banyak bikin pelabuhan, dan ternyata pelabuhannya mangkrak. Ada pelabuhannya, ada dermaganya, tapi nggak ada operasionalnya gitu. Nah, itu kan disebut akhirnya mangkrak gitu ya. Nah, maka yang diperhatikan di sini adalah bahwa pembangunan tersebut dikatakan mangkrak, ya. Kira-kira kan gitu ya. Apa sih yang ingin dibangun oleh pemerintah pada saat ini gitu? Ya tentu kan ada dua hal gitu. Satu, infrastruktur, ya kan. Yang kedua, pembangunan untuk meningkatkan produktivitas gitu. Misalnya bangun pabrik dan lain-lain ya. Nah, dua kategori ini yang kemudian di para ekonomi itu menganalisa ada beberapa pembangunan itu mangkrak, ya, bahasanya seperti itu. Apalagi strategi yang Jokowi ini kan mencanangkan, dia sepertinya ingin mengubah citra yang nggak bisa juga disebut citra. Artinya dulu kan kalau Soeharto itu disebut bapak pembangunan ya sebutannya. Nah, sedangkan nih Jokowi pengen merasa dia disebut bapaknya infrastruktur. Walaupun ya tadi disinggung dalam situs suara.com itu dikatakan bahwa ini berita di bulan Juli ya, 2023 gitu. Itu dikatakan 58 proyek Jokowi senilai 420 triliun itu terancam mangkrak. Itu ya. Itu gambarannya itu ya, kondisi pembangunan kita gitu. Ya, apalagi yang sekarang terkenal ini kan IKN. Kenapa bisa mangkrak? Pertanyaan gitu kan. Kenapa sih bisa terjadi mangkrak gitu? Atau nggak selesai pembangunannya, atau setelah dibangun nggak ada benefitnya gitu, nggak ada keuntungannya gitu. Ya. Ini ada beberapa hal ya. Kita tahu gitu loh bahwa infrastruktur itu memang dibutuhkan ya. Dibutuhkan untuk apa? Untuk menunjang produktivitas ya. Bagi kehidupan masyarakat, ya. Produktivitas ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Jadi orientasinya itu adalah membangun infrastruktur itu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya, itu pasti tuh. Jadi nggak mungkin negara ini membangun itu untuk yang lain. Tapi apa benar? Nah, pertanyaan gitu kan. Nah, kalau dilihat gitu. Kalau kita lihat pembangunan yang sekarang, apakah benar orientasinya itu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat? Nah, kita analisa gitu. Ya, ada beberapa kasus terkait dengan mangkraknya mangkraknya pembangunan atau infrastruktur itu karena para pemangku kebijakan ini yang abai dalam dua hal. Ya. Pertama, ada studi analitis gitu ya terkait dengan proyek tersebut, gitu. Ya termasuk kelayakan, perlu nggak sih gitu kan? Nah,
Nah, itu ya. Perlu nggak seperti itu? Ya. Itu satu. Yang kedua itu terkait dengan detail engineering, desain. Nah, biasanya itu tuh. Ya. Kalau nggak masalah mengenai tepat sasaran, ataukah memang detail engineeringnya yang kusut. Contoh lah kayak kereta apa namanya? MRT ya. MRT apa LRT? Ya. Bukan LRT yang di ini. Yang di mana? Cawang, bukan Cawang, di mana? Semanggi ya. Yang puterannya itu. Nah, itu kan detailnya itu akhirnya banyak dikritik kan. Ya. Kebayang ya, detailnya itu kan kemudian banyak dikritik sehingga ketika kereta itu mau belok pun harus manual, nggak bisa langsung. Nah, itu satu. Terus juga yang terkait dengan apa namanya, apa sih bahasanya, untuk mencapai transportasi tersebut itu tidak menyiapkan transportasi pendukung gitu. Nah, itu kan termasuk pada bahasan detail engineeringnya gitu ya. Yang kedua, yang pertama tadi, tepat nggak nih sasaran untuk membangun proyek ini? Ya kalau dulu ingat banget waktu Ustaz Agus Fajri itu ngejelasin mengenai apa namanya, tol laut ya. Beliau menjelaskan bahwa banyak dermaga-dermaga yang dibangun untuk target tol laut itu akhirnya mangkrak. Bukan sekedar mangkrak, bahkan kapal pun nggak nyandar di situ. Gitu. Ya ingat banget karena kan Pak Agus Fajri kan pelaku ya. Jadi tahu persis datanya gitu. Saya dengerin waktu itu dia nyampein ini apa? Proyeknya tol laut Jokowi. Gitu. Banyak kasus-kasus ya seperti Kertajati juga kan kita ketahui sendiri ya. Apa namanya, bandar udara itu kan. Apakah efektif? Ternyata kan enggak. Gitu. Nah, di sini kan nggak ada visi yang jelas gitu untuk membangun sebuah proyek. Itu apakah berdampak pada masyarakat secara luas atau tidak. Yang paling mutakhir adalah KCIC, ya kan? Apakah itu berdampak pada masyarakat secara luas atau tidak? Nah, kalau misalnya ini saya sedikit kupas ya pendapat para ekonom terkait KCIC, itu dikatakan kan seperti ini. Bahkan dikatakan di sini paling nyata adalah pembangunan jalan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Proyek tersebut tidak jelas, tidak penting gitu, karena sudah ada jalan tol pertama gitu. Bahkan kalau Bandung itu udah sampai Sumedang ya, Cileunyi itu udah ya sampai Cileunyi. Bahkan kan disambung lagi Cisundau ya, apa tuh? Yang sampai yang sampai Palimanan, ya kan? Bahkan itu tol itu juga udah nggak terlalu efektif, sepi gitu, sepi peminat. Kalau saya lewat Sumedang tuh kalau dari atas tuh jarang banget tuh mobil lewat situ gitu. Entahlah apakah karena mahal atau apa. Bahkan kalau kata Menteri Perhubungan pada saat itu, Ignatius Johan gitu, itu bahkan dia mengatakan gini, dia menolak proyek tersebut, bahkan memberikan solusi dengan membangun double track dengan biaya sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta-Bandung. Padahal Menteri Perhubungannya sendiri nolak gitu. Tapi Jokowi dengan ambisinya membangun itu. Tujuannya apa sih targetnya? Targetnya itu yang disasar sebenarnya bukan distribusi barang ya dari Bandung Jakarta itu cepat. Itu ternyata bukan hanya itu. Ternyata yang dilirik adalah gitu, ya kan? Yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PTPN yang akan dijadikan area bisnis dan komplek perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapital. Termasuk salah satunya isu yang santer pada saat itu KCIC itu untuk apa? Untuk mengakomodir Lipo, Mekarta. Dengar isunya seperti itu. Itu untuk mengakomodir itu. Ternyata kan James Riyadi itu bermasalah gitu, dalam pembebasan lahan yang ada di Mekarta. Nah, itu sebenarnya jalur itu gitu. Jalur yang akan dilalui oleh KCIC gitu ya. Nah, itu yang kita lihat kenapa bisa mangkrak proyeknya pemerintah gitu. Apalagi mereka udah memberikan fasilitas yang lengkap ya.
untuk menunjang proyek itu, seperti dikeluarkannya malah undang-undang ya, undang-undang PSN, proyek strategis nasional dengan backup undang-undang Ciptaker yang kemarin kita bahas tuh ya. Itu kan udah lengkap gitu. Sehingga investasi bagi negara itu mudah. Ya dari luar mudah. Cuman masalahnya kan gini ya. Ketika ingin investasi kan ada dua hal modalnya gitu. Satu, modalnya itu hutang. Benar-benar modal itu hutang. Kayak KCIC kan hutang. Yang kedua, kerjasama dengan swasta. Ya misalnya swasta memberikan support ya, dengan catatan pengembaliannya nanti. Ya artinya kerjasama di antara dua pihak, antara negara. Ada juga yang benar-benar pure hutang. Nah sehingga ada korelasinya ketika pembangunan strategis nasional, proyek strategis nasional ini mangkrak, itu berdampak pada utang yang bengkak. Gitu. Apalagi budaya korupsi kita udah nggak bisa ditanya ya. Bahkan kan kalau ada beberapa berita terakhir itu KPK menyasar kepada proyek-proyek yang gagal, gitu ya. Bukan gagal sebenarnya, mangkrak lah sebutannya kalau di berita itu. Seperti itu gambarannya. Jadi satu hal yang maklum kalau dalam sistem kapitalis saat ini, pembangunan itu diiringi dengan hutang. Ya. Apabila korupsinya itu luar biasa gitu, besar, maka nggak heran kalau misalnya pembangunan itu jadi stuck atau jadi mangkrak atau tidak efektif, gitu ya. Tidak efektif. Karena apa? Karena membangun infrastruktur itu sebenarnya nggak sekedar ingin memuaskan ingin menunjang kehidupan masyarakat enggak, tapi untuk memuaskan para kapital, begitu ya. Kayak beberapa contoh lah terkait dengan wisata di Pulau Komodo, itu untuk siapa sih? Untuk masyarakat bukan, tapi untuk para kaum kapital, ya kan? Apa tujuannya? Untuk pariwisata, sehingga masyarakat setempat terusir lah, gitu ya. Belum lagi yang kemarin udah ditolak nih, yang di Rempang gitu. Ya, belum lagi yang ada Kalimantan, kasus per kasus ya, kalau diurai itu kan panjang sebenarnya. Sehingga proyek-proyek yang sebenarnya udah masuk dalam anggaran APBN itu akhirnya duit udah keluar, cuman nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Tadi ya karena banyak protes dari masyarakat ya terkait dengan hal-hal tersebut gitu. Nah ini ya yang kemudian jadi sorotan gitu, bahwa kondisi sekarang itu akan berdampak pada kehidupan setelahnya. Gitu. Utang sekarang Indonesia berapa? 8.000 triliun. Ya, 8.000 triliun itu mungkin nggak bisa nambah, mungkin nggak nambah lagi. Mungkin. Karena apa? Karena dikatakan nih dalam saya baca baru sebentar gitu di CNBC itu dikatakan arahan tegas Jokowi adalah jangan sampai kita mewariskan proyek mangkrak. Jokowi ngomong begitu loh, jangan sampai kita mewariskan proyek yang mangkrak. Jadi kejar target sampai akhir Februari ya. Ya pokoknya akhir April ya kalau nggak salah. Nah, April ya. September ya selesai. Oktober ya, anggaplah Oktober gitu. Sebelum setahun sih. Itu proyek udah selesai. Padahal di dalam omongannya Airlangga itu mengatakan ada 58 proyek yang nilainya 420 T. Kalau dia ngutang lagi berarti 420 T. Bahasanya gitu. Simpelnya gitu ya, simpelnya. Jadi kira-kira gitu melihat kondisi ekonomi kita nih. Yang tentu kalau misalnya kita bayangin bahwa APBN kita defisit, kan kalau kata Sri Mulyani kan di berita defisitnya itu kalau masalah 340 triliun. Jadi rencana pemasukan kita itu 2000-an, pengeluaran kita itu 3000-an. Sekian. Jadi nombok. Bahasanya kalau nombok itu jadinya dari mana sih? Ya kalau nggak dari pajak, dari utang. Cuman yang paling simpel kan utang sebenarnya. Kalau pajak kan prosedurnya panjang gitu. Ya. Itu bakal diprotes sama
200 juta penduduk Indonesia kalau naikin pajak masalahnya gitu. Walaupun misalnya Jokowi udah teken besaran pajak ya untuk PPH nih, karyawan. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentu ketika negara menambah utang di atas 8.000, itu kan akan membebani APBN. Nah, APBN itu diperoleh dari mana? Dari pajak. Untuk ningkatin pajak atau untuk ngirit pengeluaran. Cara ngirit pengeluaran bagaimana sih dalam sistem kapitalis? Kan gitu ya. Simpelnya kan gitu. Ya. Naikin pemasukan, perkecil pengeluaran. Nah, bagaimana caranya dalam sistem kapitalis? Dalam sistem kapitalis, cara mengecilkan pengeluaran dengan cabut subsidi. Simple. Jadi hak-hak rakyat itu dicabut subsidinya. Termasuk kebutuhan akan listrik cabut, ya subsidi akan air dicabut, subsidi akan pendidikan dicabut, subsidi apa lagi tuh? Pupuk yang kemarin Jokowi dikatakan gitu kan, diteriakin tuh waktu gara-gara kelangkaan pupuk yang kemarin tuh di berita, ya kan, di kampungnya Ganjar ya kalau nggak salah ya, di kampung dikatakan gitu. Itu kan subsidi pupuk dicabut, dikurangi. Nah subsidi itu cabut. Sehingga kan kurang nih pengeluaran. Cara pemasukan nambah gimana? Naikin pajak. Tuh, bukan sekedar naikin tapi perluas objek pajak. Gitu. Caranya gitu. Bagaimana cara memperluas objek pajak ya? Apapun dipajakin. Kira-kira gitu. Gambarnya begitu. Nah, tentu kita fokusnya adalah kenapa bisa terus bagaimana melihat kondisi ini gitu ya. Proyek-proyek yang mangkrak ini. Jelas kalau dalam sistem kapitalis sekuler gitu, itu kan udah jelas nih, bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan ini kecuali dengan Islam. Nah, terus bagaimana Islam melihat proyek-proyek tanda kutip infrastruktur? Harusnya bagaimana sih gitu? Ya kan? Kira-kira kan gitu ya. Ya, kita udah masuk melihat problem, terus bagaimana solusinya gitu. Jelas sistem ini rusak, maka harus diganti dengan sistem Islam. Sehingga Islam bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Cara pandang Islam dalam membahas proyek-proyek infrastruktur oleh negara itu kan dicek nih, infrastruktur ini sangat mendesak atau enggak. Dan infrastruktur ini bisa ditunda nggak? Gitu. Kalau sifatnya mendesak, yang apabila nggak dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan masyarakat, maka negara itu wajib segera untuk membangun proyek itu. Kayak contoh lah misalnya, kita kan sering disuguhi ya bagaimana anak-anak sekolah itu nyebrang jembatan satu tali gitu. Lu pernah kan? Itu nggak jauh loh, bukan di pelosok loh, itu di Banten. Ya kan, kalau salah di Banten. Itu sampai seperti itu, nyebrang sungai begitu. Ya belum kalau kita ngelihat para dokter-dokter pedalaman gitu ya. Itu dia untuk ketemu pasien mesti naik kereta berapa kilometer. Bahkan ada ibu hamil meninggal di tengah jalan, ya kan, karena akses untuk menempuh puskesmas itu berapa kilometer. Nah, itu sebenarnya infrastruktur yang urgent, yang harusnya fokus ke arah situ gitu. Ya. Untuk apa? Untuk melayani umat. Jadi bukan sekedar membangun jalan tol yang akhirnya aksesnya pun nggak terlalu signifikan gitu. Bahkan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Kayak contoh lah, misalnya antum pernah naik tol ini nggak? Yang dari bukan ini yang dekat, bukan Marunda, ini yang dekat nih, depan Moy. Itu kan, itu tol. Bukan depan Moy. Iya, Jir. Sampai Cakung doang kan, sampai berapa bayar tolnya? 19. Tuh, deket lu itu. Coba, banyak yang naik nggak? Nggak ada, sepi. Kalau kepepet. Tuh, jadi antum bisa bayangin tuh ya. Efek nggak sih gitu, ya kan? Dia untuk melayani siapa sih sebenarnya?
ya kan? Orang-orang kaya di Kelapa Gading juga nggak ada yang mau, ya kan? Akhirnya dicari yang di mana? Yang dekat, nah, kan seperti itu ya gambarnya. Itu kondisi kita tuh, ya. Jadi urgent gak nih gitu? Kalau misalnya dia nggak urgent atau berdampak pada apa namanya masyarakat, gitu, ya ini nggak boleh dibangun, gitu. Harus berdampak pada masyarakat, gitu. Kayak misalnya contoh, gitu. Kita kan selalu target ya kesamaan barang, harga barang, kesatuan harga barang. Harga itu satu, harga apa namanya Petralite lah, Petralite di Jawa dengan Petralite di mana Papua lah bahasanya, itu sama, ya kan gitu. Tapi kalau di Papua Petralite berapa? Bisa berapa? 20.000 kali, 15 sampai 20.000. Ya dengan alasan karena apa? Karena transport untuk ngangkut Petralite dari mana? Dari Jawa ke Papua yang ongkos produksinya mahal. Kira-kira kan gitu ya. Atau jangan Petralite dah, bahan-bahan komoditas sayur gitu. Itu kan mahal. Karena apa? Karena akomodasi, karena biaya bensin dan lain-lain gitu. Ya tentu seharusnya negara memikirkan bagaimana untuk kesatuan harga ini bisa dilakukan dengan cara yang efektif. Misalnya dibuat apa? Jalur laut, nggak melalui selalu jalur darat. Kita tahu sendiri kan jalur darat. Antum kalau naik ke Palembang pakai jalur darat misalnya berapa lama? Ada 3 hari, 4 hari. Itu kan butuh waktu. Kalau jalur laut bisa lebih cepat. Kira-kira kan gitu. Nah hal-hal itu yang mestinya dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana distribusi barang dan jasa, ya kan, sehingga bisa mempermudah masyarakat untuk akses ke situ gitu. Nah itu yang tidak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana proyek strategis nasional ini untuk memenuhi pundi-pundi keuangan para kapitalis gitu, atau para oligarki. Nah ini yang menjadi kacau nih negara ini. Nah dalam Islam itu nggak dikenal seperti itu. Ya proyek-proyek strategis itu harus dilihat dari kepentingan masyarakat. Kalau memang kepentingannya itu mendesak, itu wajib. Kayak membangun sekolah itu wajib gitu. Ya, karena kan sekarang ini kan pembangunan itu tidak diiringi dengan pembangunan sumber daya manusianya. Ya, yang hanya diberikan infrastruktur yang enggak memaksimalkan sumber daya manusia. Yang ada hanya tadi seperti itu. Nah ini yang kemudian kondisinya semakin parah gitu. Bahkan dikatakan tuh, kalau kata Faisal Basri, dikatakan calon presiden ke depan itu kerjaannya cuma mikirin gimana caranya bayar utang, gitu. Karena awalnya itu utang kan cuma 2.000 triliun. Semenjak Jokowi naik berapa kali lipat. Dan itu nggak ada dalam sejarah gitu, nggak ada gitu. Walaupun mereka mengatakan bahwa kalau kata Erlangga 8.000 masih aman, tenang aja gitu. 8.000 triliun. Nah ini yang menjadi kekhawatiran ya bagi kita semua gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Makanya sorotannya tadi bagaimana Islam menjelaskan membangun infrastruktur itu harus dilihat dari tadi perspektif kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhannya itu mendesak, maka wajib bagi negara untuk menyediakan itu. Terus bagaimana sumber pembiayaannya, kan pertanyaan gitu. Terus pembiayaannya dari mana? Kalau itu wajib. Ya kalau negara daulah Islam itu punya dana di Baitul Mal, maka keluarin dana itu. Ya untuk apa? Untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nggak boleh ditahan, harus dikeluarkan. Nah dananya dari mana? Dari pemasukan dari harta milik umum. Ya, kalau kita kupas lebih dalam kan pemasukan negara kan banyak tuh kalau kita bicara dalam daulah Islam ya. Pertama dari dari pungutan pribadi itu kan dari zakat ya. Kaum muslimin dari zakat itu kan banyak urutannya tuh, mulai dari zakat perdagangan, zakat hewan, zakat pertanian, macam-macam, belum zakat mal.
Dan itu pun peruntukannya hanya untuk apa? Kepentingan kaum muslimin, bukan yang lain. Nah, kalau misalnya harta-harta milik umum pungutannya gitu, misalnya barang-barang tambang, itu untuk alokasinya untuk apa? Untuk kepentingan umum. Makanya kemudian harta-harta milik umum gitu. Untuk apa? Untuk membangun fasilitas-fasilitas publik, infrastruktur publik yang kemudian dinikmati seluruh oleh masyarakat. Itu ya jelasnya gitu. Nah, tapi kalau untuk bangun-bangun IKN, gedung-gedung pemerintahan itu dari mana? Dari harta milik negara. Harta milik negara diambil dari mana gitu? Ya kalau dalam kitab Daulah Islam itu ya diambil dari tanah-tanah horojia, itu kan harta milik negara. Yang kemudian alokasinya tadi untuk kepentingan negara. Nah, jadi jelas tuh, ya. Terus bagaimana kalau negara nggak punya uang gitu? Ya kita nggak nutup kemungkinan bisa saja negara karena banyak pengeluaran, gitu. Kemudian defisit. Dan defisitnya dari mana negara untuk mengalokasikan atau untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan? Dari pajak. Pajak pun dalam Islam hanya diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan sifatnya itu tidak kontinu. Tapi apa? Hanya untuk proyek itu, nggak boleh kemudian ada proyek lain harus lagi, ada proyek lain nggak bisa. Ya, hanya untuk itu. Kalau itu udah terpenuhi nggak boleh lagi ada pajak. Dan pajak pun nggak ditetapkan kepada seluruh masyarakat. Hanya kepada orang-orang yang agnia, orang-orang yang memiliki penghasilan yang besar, orang-orang yang memang bahasanya sudah nggak sekedar kebutuhan sandang pangan papanya doang, tapi ketika dia sudah memenuhi kebutuhan luxnya gitu. Nah, orang-orang ini yang kemudian akan kena jadi objek pajak. Objek pajak pun tidak diperluas gitu ya. Hanya untuk orang-orang tertentu dengan penghasilan tertentu, ya, dengan batasan tertentu. Nah, ini yang kemudian diurai gitu ya pembahasannya, bagaimana kondisi pembangunan kita yang tanda kutip lah ya, infrastruktur kita yang mangkrak, bahkan meninggalkan utang yang banyak gitu. Terus kemudian Islam memberikan solusinya bagaimana cara negara atau daulah Islam itu untuk membangun ya infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, yang tepat sasaran dengan menggunakan dana-dana atau sumber-sumber pemasukan yang diatur oleh syariat, tidak keluar dari itu. Nah, tentu ini akan jadi pembelajaran ya bagi kita bahwa tidak ada yang lebih tepat dalam mengurus negara ini selain sistem Islam, bukan sistem yang lain. Apalagi kalau kita berkaca dengan sistem kapitalis yang sekarang, ya kita tahu bobroknya gitu. Bagaimana pajak yang terus diuber kepada rakyat miskin gitu ya. Terus juga banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh pemerintah terhadap rakyat pada umumnya gitu ya. Perampasan lahan. Kalau kita lihat berita di IKN gitu, banyak yang kemudian proyek-proyek pembangunan di proyek itu kan banyak yang diboikot ya. Karena apa? Karena pembebasan lahan yang belum selesai, belum dibayar. Itu juga banyak gitu. Apalagi kalau dengar berita lagi ada beberapa BUMN yang kemudian dikatakan oleh Erick Thohir itu gulung tikar. Itu masalahnya. Kompleks berhubungan gitu. Itu gara-gara simple, cuman karena proyek yang nggak tepat sasaran tadi. Ya tadi ya, karena detailnya engineering yang nggak jelas gitu ya, atau analisa untuk membangun proyek itu visi misinya nggak tepat, ya akhirnya beginilah jadi.